Selamat pagi Salwa dan Putri. Perkenalkan, saya Kanesha Bila Augi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mass society. Kita langsung masuk saja ke definisi dari mass society. Apa sih mass society itu? Baik, jadi mass society adalah sekumpulan banyak masyarakat yang terdiri dari atau berbagai macam kelompok yang dipisah-pisah, dan mereka itu dikontrol oleh suatu lembaga atau institusi yang berkuasa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke definisi menurut para ahli. Ada 5 nih. Yang pertama itu ada Wilbur Schramm 1948. Menurut Schramm, mass society adalah masyarakat yang besar, kemudian kompleks dan juga heterogen, di mana setiap anggotanya itu tidak mengenal satu sama lain atau tidak mengenal secara pribadi nih. Kemudian ada komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi dalam masyarakat ini dilakukan melalui media massa yang memungkinkan setiap individunya itu dapat bertemu atau berhubungan dengan individu lain yang memiliki minat atau pengalaman yang sama. Yang kedua itu ada Daniel Katz dan Elio Katz 1959. Dua Katz ini mendefinisikan masyarakat atau mass society sebagai masyarakat yang dicirikan oleh satu, ada ukuran yang besar. Maksudnya adalah bahwa masyarakatnya itu terdiri dari banyak orang dalam suatu wilayah yang luas. Yang kedua ada keanekaragaman. Jadi masyarakatnya ini terdiri dari latar dan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga keterasingan. Jadi individu dalam masyarakat ini tuh merasa terasingkan satu sama lain di wilayah tersebut. Yang keempat ada media massa. Media massa ini sangat berperan penting dalam menyebarluaskan informasi kepada mereka. Ketiga ada Herbert Marcuse 1964. Marcuse berpendapat bahwa mass society adalah masyarakat yang dimanipulasi oleh media massa atau elit penguasa atau orang yang lebih berkuasa nih. Individu dalam masyarakat ini itu tidak memiliki otonomi atau kontrol atas diri mereka sendiri. Mereka juga dengan mudahnya menerima pesan yang disebarluaskan oleh media massa atau oleh orang yang lebih berkuasa. Yang keempat ada Pierre Bourdieu 1984. Bourdieu berpendapat bahwa mass society dalam masyarakat itu yang terfragmentasi, di mana individunya itu dibagi menjadi kelas-kelas sosial yang berbeda. Kelas sosial ini memiliki selera dan preferensi budaya yang berbeda juga, yang tercermin dalam konsumsi media masing-masing. Baik, yang kelima itu ada Manuel Castle 1996. Nah, menurut Castle, mass society adalah masyarakat informasi di media massa yang memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi. Informasi ini digunakan untuk membentuk opini atau perilaku individu. Baik, kita masuk ke ciri-ciri dari mass society. Ada 5 nih. Yang pertama, komunikasi yang terjadi di media massa itu bersifat satu arah. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu bahwa komunikan itu tidak dapat memberikan tanggapan langsung kepada komunikatornya, atau yang biasa disebut dengan tanggapan yang tertunda atau delay feedback. Yang kedua, media massa disajikan melalui rangkaian dan atau aneka pilihan materi yang luas dan bervariasi. Yang ketiga, media massa dapat dijangkau oleh sejumlah besar khalayak. Yang keempat, media massa menyajikan materi yang dapat mencapai tingkat intelek rata-rata. Apa sih maksudnya? Maksudnya materi yang kita sajikan atau materi yang mass society sajikan itu dapat diterima baik itu dari kalangan atas atau kalangan bawah. Kemudian yang kelima adalah media massa itu diselenggarakan oleh lembaga masyarakat atau organisasi yang terstruktur. Baik, kita langsung masuk ke karakteristik mass society. Yang pertama itu bersifat melembaga. Apa sih artinya? Jadi teknik yang dilakukan itu terdapat atau terdiri dari banyak orang, baik itu dari pengelolaan, penyusunan, hingga penyajian informasi. Yang kedua itu ada bersifat satu arah, jadi sangat tidak memungkinkan bahwa komunikasi ini akan terjadi sebuah dialog antara penerima dan pengirim. Yang ketiga ada meluas dan serempak, jadi mereka itu dapat mengatasi adanya jarak dan waktu karena mereka itu mempunyai kecepatan. Jadi dalam menyebarkan sebuah informasi, mereka itu menyebarkannya secara luas dan dapat diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Kemudian ada memakai peralatan teknis atau mekanis, contohnya itu seperti radio, kemudian televisi, dan juga surat kabar. Kemudian terbuka, jadi dapat diterima oleh semua kalangan, baik itu tua, muda, kemudian tidak dibatasi atau dibedakan melalui jenis kelamin atau suku bangsa. Mungkin baik dari Salwa atau Putri bisa memberikan contoh di lingkungan sekitar kita yang berkaitan dengan mass society.
Berani jawab. Menurut saya, atas penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, sesuai dengan fenomena yang ada di sekitar kita, yaitu fenomena masa pemilu, Bu. Nah, bener banget nih apa yang disampaikan oleh Salwa. Itu merupakan contoh dari masa asosiatif. Nah, sekarang mungkin Salwa atau mungkin Putri bisa mengaitkan masa asosiatif media massa dengan pemilu. Saya dapat mengaitkan mass society media massa dalam pemilu nih. Nah, jadi selama pemilu, media massa seperti televisi, surat kabar, dan media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Nah, kampanye politik di media seringkali menggunakan teknik propaganda untuk mempengaruhi pemilih. Saya akan menyampaikan keterkaitannya dengan teori masyarakat massa. Yang pertama ada homogenisasi informasi. Teori masyarakat massa mengusulkan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi secara luas dan seragam kepada populasi yang sangat besar. Nah, dalam konteks pemilu Indonesia, media massa menyampaikan pesan kampanye dari calon-calon politik secara seragam, mengakibatkan homogenisasi informasi yang diterima oleh masyarakat. Pesan-pesan politik yang disampaikan melalui media massa cenderung dikemas secara sederhana dan emosional untuk menjangkau massa yang lebih luas. Juga ada pengaruh propaganda. Nah, menurut teori ini tuh, individu dalam masyarakat massa rentan terhadap propaganda karena mereka lebih terisolasi dan kurang terhubung dengan struktur sosial tradisional. Kampanye politik sering menggunakan teknik propaganda seperti penggunaan slogan, citra visual yang kuat, dan narasi yang membangkitkan emosi untuk mempengaruhi pemilih. Nah, informasi yang disampaikan melalui media pun seringkali diulang-ulang sehingga masyarakat mulai menerima pesan tersebut sebagai kebenaran tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Yang dapat saya sampaikan bahwa fenomena ini dipengaruhi juga dengan beberapa faktor, diantaranya sesuai dengan teori masyarakat massa yang telah Ibu sampaikan tadi dan sesuai dengan pendapat Putri tadi, bahwa faktor diantaranya adalah fragmentasi dan polarisasi. Meskipun teori masyarakat massa menekankan homogenisasi, di era digital ini, saat ini media sosial juga dapat menyebabkan fragmentasi dan polarisasi. Nah, diantaranya algoritma media sosial seringkali memperkuat pandangan yang sudah ada, menciptakan echo chambers di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Poin yang kedua, hal ini dapat memperdalam polarisasi politik dan sosial, di mana kelompok yang berbeda memiliki pandangan yang sangat berbeda dan seringkali bertentangan satu sama lain. Selanjutnya, poin terakhir yang dapat saya sampaikan adalah peran media sebagai alat kontrol sosial. Jadi, teori masyarakat massa juga menyatakan bahwa media massa dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh elit politik untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku masyarakat. Nah, jadi poin yang dapat saya sampaikan adalah dalam pemilu, media digunakan oleh kandidat dan partai-partai politik untuk membentuk citra positif bagi mereka, serta menciptakan citra negatif terhadap lawan politiknya. Selanjutnya yang dapat saya sampaikan adalah media massa dapat menyoroti isu-isu tertentu yang menguntungkan satu pihak dan mengabaikan isu-isu yang merugikan mereka, sehingga mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Wah, keren-keren banget nih. Kakak jadi bangga deh sama kalian karena kalian sudah paham tentang materi atau teori mass society yang kakak sampaikan kepada kalian. Nah, sebelum kakak menutup pertemuan kita kali ini, kakak akan, biar kita sama-sama paham nih, kakak akan menyimpulkan pendapat, baik itu pendapat Salwa dan pendapat Putri, jadi sebuah kesimpulan. Jadi, dalam konteks pemilu di Indonesia, teori mass society ini dapat membantu menjelaskan bagaimana media massa itu dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Nah, media massa juga berperan penting dalam menyebarkan informasi secara luas nih. Seringkali mereka itu menggunakan teknik propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Nah, ini juga menunjukkan bahwa media dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang kuat, kemudian membentuk persepsi dan tindakan masyarakat dalam proses politik. Selain itu, media sosial sebagai media massa modern dapat menyebabkan fragmentasi dan polarisasi, memperkuat tantangan dalam menjaga kohesi sosial dan integritas demokrasi. Baik, kegiatan pembelajaran kita telah sampai di sesi akhir nih. Baik, kakak akan menutup sesi jumpa kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, Salwa dan Putri.